yang kaitannya dengan pansus? Ya, saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi tusi saya di Arab Saudi, Bu. Itu aja. Ya, oke, baik Pak. Saya akan Bu kembali. Lulu, mohon yang terlalu bertanya serius, jangan banyak ketawa, Bu. Oh, saya belum ketawa, yang sebelah yang ketawa. Oke Pak, kembali ke soal MOU Pak ya. Ini saya tertarik banget ya. Kami ini biasa juga Pak bikin MOU ya, melakukan MOU, dan sebelum MOU jadi itu kan pasti ada draft dulu Pak ya. Draft itu pun juga tidak sekali dua kali seperti yang Bapak bilang. Nah, saya itu mau nanya Pak ya, apakah ada tim pendahuluan yang menjembatani antara kepentingan dari pihak Indonesia dan Saudi yang aktif komunikasi dengan Bapak atau dengan pihak Kementerian Saudi ini siapa aja? Tim pendahuluan tidak ada, Bu. Tidak ada pendahuluan. Langsung MOU, pembahasan draft itu sebelum itu. Jadi kita langsung MOU itu kan ya gak mungkin toh Pak. Ya pasti ada ketemuan dulu. Jadi, masuk langsung tiba-tiba ada MOU, kan pasti ada pendahuluan. Gak mungkin Pak ada draft itu tiba-tiba gelundung gitu ya kan, gak bodoh juga itu namanya kementerian sana. Nah, LO-nya lah, LO-nya. Jadi draft itu, ini MOU kan MOU rutin Bu tiap tahun. Jadi menjelaskan hal-hal yang tadi saya sebutkan lah ya. Itu sejak saya bertugas di sana, memang polanya itu Kementerian Haji menyampaikan draft ke kami, Diku, kemudian kami menyampaikan draft itu ke Jakarta. Nanti kemudian apa yang bisa diusulkan dalam MOU itu yang bisa diterima di. Oke, berarti kalau boleh dikatakan LO-nya ini Bapak ya. Saya potong sebentar Pak dulu, izin. Bisa nggak saudara menyampaikan kepada kita draft awal daripada MOU yang dari Kementerian Haji. Dari Haji itu. Draft awalnya. Insya Allah Pak. Ya, draft awalnya ya jujur ya, ini kita jujur. Coba tolong sampaikan draft awal itu ke kita apa? Pengennya apa? Ya saya minta juga pimpinan untuk bisa meminta itu sebagai bukti kita. Oke, terima kasih Pak John. Oke, mantap. Kita kolaborasi Pak ya, mantap. Nah Pak, jadi hilang aku juga Pak. Gini, seingat Bapak draft itu pertama diberikan oleh pihak Saudi itu kapan? Draft pertama yang isinya berupa kuota masih gelondongan yang 241.000 itu. Persisnya saya lupa ya Bu, tapi sebelum MOU. Ya pasti Pak, biye gimana? Karena saya harus ngecek dulu Bu, harus ngecek dulu. Jadi takut salah jawab juga saya nanti. Oke, boleh diingat jadi MOU itu 8 Juni. 8 Januari, ya kan? Nah, naskah MOU itu pertama kali Bapak terima dari pihak pemerintah Saudi itu kapan? Yang masih berupa draft? Siap, saya cek nanti Bu. Oke, kalau begitu yang kedua, kapan draft dari pemerintah Saudi itu Bapak serahkan kepada pihak Kementerian Agama Indonesia untuk dibaca? Ya, seingat saya setelah ada draft dari kita, kemudian saya serahkan ke Kementerian Haji Arab Saudi, itu relatif tidak ada perubahan. Belum, sebelum sampai di situ. Yang pertama Pak, ini alurnya diperjelas ya Pak ya. Yang pertama kan Bapak itu terima dari pihak Saudi, oke. Tadi Bapak sampaikan bahwa draft awal itu kan masih berupa gelondongan nih, kuotanya 241.000. Bapak tadi bilang itu lupa kapan diterima, oke. Kalau yang pertama Bapak lupa dari Saudi ke Bapak, ya kan. Nah, dari Bapak ke Kemenak itu kapan? Ini gini. Halo Pak Menteri misalnya atau Pak Dirjen, ini kami terima nih ya kan draft dari Saudi yang terkait dengan kuota, itu kapan diberikan ke Jakarta? Ya, nanti saya cek Bu. Tuh, itu juga lupa? Ya saya harus pastikan, nanti takut salah jawab juga. Bulan-bulannya aja deh kalau nggak tanggal. Kisaran awal Januari atau akhir Desember lah. Tanggal 8 itu juga awal Januari ya Pak? Ya mungkin tanggal 1. Padahal itu 2. sudah tanda tangan loh. Kalau menurut Bapak proses pembahasan MOU itu berapa kali dilakukan sampai kemudian deal itu adalah naskah terakhir yang akan ditandatanganin? Hanya tektokan sekali aja Bu, dari Kemenhaj ke kita, kemudian dibalikan dan sudah ditandatangani tanggal 8 Juni itu, tanggal 8 Januari itu. Jadi hanya tiktokan sekali? Sekali. Berarti di dalam satu kali tiktokan itu langsung isinya perubahan gitu? Ya kemudian disepakati gitu aja isinya.
Oke, jadi sekarang yang berikutnya Pak, lanjutannya Pak ya. Ketika Bapak ingat naskah awal FMUU-nya itu kan memang tidak menyebut soal pembagian kuota tambahan ya. Berapa-berapanya kan tidak ada. Nah, Bapak kemudian terima dari Kemenak itu kapan Pak? Terima MOU tadi itu. Iya, respon dari Respon dari Kemenaknya. Iya, oh ini Pak usulan kami itu kapan? Ya nanti saya cek juga itu Bu. Oh ini sudah 3 kali yang ini juga lupa ya. Ya yang jelas sebelum MOU tapi Ya pasti kalau soal belum MOU itu pasti. Oke, kalau begitu ini pertanyaan masih lanjutannya. Siap. Kepada siapa Bapak itu mengkomunikasikan isi MOU itu? ke pihak Saudi atau ke pihak Yang di sini, yang di sini ke Pak Direktur LN, ke Pak Dirjen juga. Pak Direktur LN. Selain ke Pak Direktur LN atau Dirjen, ada nggak pihak-pihak lain yang menjembatanin Bapak untuk komunikasi dengan Pak Dirjen? Setahu saya tidak Bu. Jadi setelah saya kirim kemudian dibahas di internal baru dikirim lagi ke kami. Ya misalnya komunikasinya apa melalui staf khusus atau melalui ASPRI Enggak. atau misalnya ajudan. Bapak tidak pernah memanfaatkan mereka ini untuk komunikasi aja. Oh ini loh saya butuh ketemu sama Pak Dirjen, itu ada nggak? Ya saya ke Pak Dir LN yang memang berkaitan dengan kami di Kubu pada terkait dengan lain luar negeri dan Pak Dirjen ya tentu. Kemudian nanti pembahasannya itu di internal eselon 2 kira-kira apa yang ada masukan apa. Oke, jadi Pak Nasrul punya komunikasi langsung ya dengan Pak Dirjen ya tanpa perantara ya? Ya enggak langsung Bu, kita Langsung ya, karena iya. atasan. Enggak, ini cuma memastikan aja Pak, hubungan Bapak dengan Pak Dirjen itu bisa anytime, bisa telepon, bisa WA, bisa kontak begitu Pak ya. Ya. Oke, pernah nggak dalam hal isi draft tadi itu Pak Menteri menyampaikan kepada Bapak? Pak Menteri tidak pernah Langsung Pak Dirjen ya.